Kau tak berhak ngatur hidupku, pergi sana dasar bodoh. Bentak suami di depan gundiknya. Kubalas dia sampai berlutut. Pagi di rumah kami selalu dimulai dengan suara yang sama. Sendok beradu dengan piring, air mengalir dari keran, dan langkah-langkah kecil Andro yang berlarian dari kamar ke ruang makan seperti dikejar waktu. Ayo, cepat. Nanti kamu telat. Kataku tanpa perlu meninggikan suara. Andro muncul dengan rambut masih sedikit berantakan. Seragamnya sudah dipakai tapi kancing atasnya miring. Anak itu menenteng tas yang lebih besar dari punggungnya, lalu duduk dengan gerakan terburu-buru. Matanya mencari-cari sesuatu di meja, seolah sarapan bukan sekadar urusan makan, tapi misi yang harus diselesaikan dengan benar. Bu, susu sama roti ya? Pintanya. Aku mengangguk. Tanganku bergerak cepat, otomatis. Roti panggang masuk ke piring, susu dituangkan ke gelas. Aku sudah hafal ritme rumah ini, seperti hafal detak jam di dinding. Di sela kesibukan, aku melirik jam. Pukul 6:10. Masih ada waktu, tapi aku tak suka mengandalkan. Masih. Aku terbiasa membuat semuanya aman dari kemungkinan-kemungkinan yang bisa mengacaukan hari. Itu bukan berarti aku kaku. Aku hanya tegas. Orang sering bilang, setelah jadi ibu, perempuan berubah. Ada yang jadi lebih lembut, ada yang jadi lebih keras, ada yang jadi lebih lelah. Aku jadi lebih peka pada hal-hal kecil yang bisa mempengaruhi anakku. Dan Andro, anakku satu-satunya, adalah alasan kenapa aku memilih rapi, memilih pasti, memilih tidak menunda. Bu, hari ini ada ulangan matematika, kata Andro dengan mulut penuh roti. Aku menatapnya tajam, bukan marah, tapi kebiasaan seorang ibu yang tidak suka anak bicara sambil mengunyah. Telan dulu, baru ngomong. Andro buru-buru menutup mulut, mengunyah dengan cepat, lalu menelan. Ulangan matematika. Andro takut salah. Aku duduk di depannya, mencondongkan tubuh sedikit. Takut itu wajar, tapi kamu sudah belajar, kan? Sudah, tapi kalau soal cerita Andro suka bingung. Aku menghela napas kecil, lalu menyentuh punggung tangannya. Kalau soal cerita, baca pelan-pelan. Cari yang ditanya apa. Jangan langsung panik. Andro mengangguk, wajahnya sedikit lebih tenang. Anak itu memang gampang cemas kalau mendengar kata ujian. Tapi ia juga tipe yang mau berusaha. Kalau ia jatuh, ia tidak lama-lama menangis. Ia bangun, menepuk celana, lalu minta dibimbing lagi. Aku selalu bersyukur untuk itu. Kaki langkah terdengar dari arah kamar. Pintu kamar terbuka, lalu Ridwan muncul dengan kemeja rapi yang baru disetrika. Ia berjalan ke ruang makan sambil mengancingkan pergelangan lengan, wajahnya bersih, rambutnya tertata. Senyumnya muncul ketika melihat Andro. Pagi, jagoan, katanya. Andro langsung berseri. Pagi, ayah. Ridwan mengusap kepala Andro, lalu menarik kursi di sampingku. Ia mengambil gelas kopi yang sudah kusiapkan di meja. Aku memang tidak selalu bilang, tapi aku tetap melakukan hal-hal kecil itu. Menyiapkan kopi, menyetrika kemeja, memastikan bekalnya tidak ketinggalan. Karena bagiku, rumah tangga itu bukan soal siapa paling benar, tapi soal siapa yang mau menjaga. Ridwan menyesap kopinya, lalu melirikku. Kamel, hari ini aku mungkin pulang agak malam. Kenapa? Tanyaku, datar. Di kantor ada meeting soal proyek. Bos minta aku ikut sampai selesai. Lagi banyak yang dikejar. Ridwan bekerja sebagai karyawan biasa di bisnis properti. Bukan direktur, bukan pemilik, bukan orang yang namanya terpampang di billboard proyek. Tapi pekerjaannya memang kadang membuat jam pulangnya tidak menentu. Kadang ia ikut survei lokasi, kadang ada rapat dadakan, kadang harus menemui calon klien.
Hal seperti itu sudah terjadi sejak awal kami menikah. Jadi, sebenarnya kalimat itu bukan hal asing. Tapi entah kenapa, pagi itu ada sesuatu yang membuat dadaku terasa sedikit tidak nyaman. Mungkin karena cara Ridwan mengucapkannya cepat, tanpa menatapku lama. Atau karena setelah bilang begitu, ia langsung meraih ponsel yang sedari tadi berada di samping piringnya. Seperti ada sesuatu yang lebih penting daripada reaksiku. Aku tidak langsung bereaksi. Aku bukan tipe perempuan yang tiap suami bilang pulang malam langsung drama. Aku punya pekerjaan rumah, aku punya anak, aku punya banyak hal yang lebih berguna dilakukan daripada berdebat tanpa arah. Namun aku juga bukan perempuan yang bisa dibohongi dengan mudah. Kamu sudah makan? Tanyaku, menyimpan nada. Ridwan mengangguk. Nanti di kantor aja. Aku buru-buru. Aku menahan diri untuk tidak mengernyit. Biasanya Ridwan makan sedikit pun pasti. Sepotong roti, atau setidaknya telur. Tapi pagi itu ia hanya minum kopi, berdiri, lalu mengambil tas kerjanya. Ayah pulang malam? Tanya Andro. Ridwan menatap Andro, lalu tersenyum. Iya, nak. Tapi ayah usahain cepat. Kamu belajar yang rajin, ya? Andro mengangguk. Tapi di matanya ada bayangan kecewa yang tak bisa ia sembunyikan. Anak itu sangat suka kalau ayahnya membantu mengerjakan PR, atau sekadar menemani nonton kartun sebentar malam hari. Ridwan mencium kening Andro, lalu mengulurkan tangan ke arahku. Aku menatapnya sepersekian detik sebelum menerima. Ia mencium punggung tanganku singkat, kebiasaan yang dulu sering ia lakukan, tapi belakangan jarang. Berangkat dulu, katanya. Aku mengangguk. Hati-hati. Ridwan berjalan ke pintu, dan sebelum keluar ia kembali melirik ponselnya. Cepat. Seperti memastikan sesuatu tidak tertinggal. Pintu tertutup. Keheningan mengisi ruang tamu sebentar sebelum Andro kembali meraih roti dan menyeruput susu. Aku merapikan piring, tapi pikiranku tidak benar-benar berada di situ. Aku mencoba meyakinkan diri, ini hanya pagi biasa. Ridwan hanya sedang dikejar target kerja. Tidak semua perubahan berarti sesuatu yang buruk. Tapi naluri seorang istri kadang bukan soal cemburu. Naluri itu seperti alarm kecil yang berbunyi pelan saat ada yang tidak seimbang. Dan alarm itu, pagi ini, berbunyi. Setelah Andro selesai sarapan, aku membantunya merapikan seragam. Kancing yang miring ku betulkan, dasinya ku tarik sedikit agar rapi. Ia berdiri diam, patuh, tapi sesekali matanya melirik jam. Kamu takut telat? Tanyaku. Andro mengangguk. Bu, Andro pengin jadi anak rajin. Aku tersenyum tipis. Bagus. Tapi rajin itu bukan cuma soal datang tepat waktu. Rajin juga soal tanggung jawab. Kalau salah, kamu perbaiki. Kalau nggak ngerti, kamu tanya. Andro menatapku, lalu mengangguk lagi. Ia memang anak yang mudah diarahkan, dan aku berusaha jadi ibu yang tegas tanpa membuatnya takut. Selesai mengantar Andro ke sekolah, aku kembali ke rumah dengan kantong belanja kecil. Aku mampir sebentar ke warung untuk membeli sayur. Rutinitas yang sama, seperti hari-hari sebelumnya. Di rumah, aku menyapu, mengepel, mencuci, dan menyiapkan makan siang. Aku melakukan itu bukan karena aku merasa tugas perempuan hanya di dapur. Aku melakukan itu karena aku memilih rumah ini tetap hidup. Ponselku bergetar di meja. Nama Ridwan muncul. Aku mengangkatnya. Halo. Suara Ridwan terdengar lebih cepat dari biasanya. Kamel. Aku lupa bawa map yang warna hitam. Kayaknya ketinggalan di meja ruang tamu. Bisa kamu cari? Itu penting. Aku menoleh ke arah meja ruang tamu. Di sana memang ada map hitam. Oke, jawabku. Aku antar. Ridwan terdiam sebentar, seperti menimbang. Jangan. Nanti aku ambil aja pas jam istirahat. Kamu taruh di dekat pintu aja. Aku mengernyit sedikit.
Kamu bilang penting. Iya, tapi aku lagi di meeting. Nanti aja. Telepon ditutup cepat. Aku berdiri beberapa detik, menatap map hitam itu. Lalu aku mendekat dan meletakkannya dekat pintu seperti yang Ridwan minta. Tapi ketika aku memegang map itu, ponsel Ridwan yang tadi pagi ia taruh di meja, tidak ada. Tentu saja, ponsel itu sudah dibawanya. Entah kenapa pikiranku teringat pada cara ia berkali-kali melirik ponsel tadi pagi. Aku menghela napas dan memaksa diri untuk tidak menebak-nebak. Siang menjelang sore, aku menjemput Andro. Anak itu berlari keluar gerbang sekolah, melambaikan tangan dengan semangat. "Bu," panggilnya. Aku tersenyum. "Gimana ulangannya?" Andro cemberut sebentar. Soal cerita ada yang bikin Andro bingung. Tapi Andro coba ingat kata ibu. Cari yang ditanya. Nah, itu. Aku mengusap bahunya. Yang penting kamu sudah berusaha. Di perjalanan pulang, Andro bercerita tentang teman-temannya, tentang guru yang galak tapi lucu, tentang anak kelas sebelah yang jatuh saat main bola. Cerita-cerita kecil yang seringkali terdengar sepele. Tapi bagiku itu adalah cara Andro menunjukkan dunianya. Di rumah, aku menyiapkan makan malam lebih awal. Aku tahu Ridwan bilang pulang malam, tapi aku tetap memasak. Aku tidak suka membiarkan rumah tanpa makanan hangat. Kebiasaan lama yang sulit hilang. Saat matahari mulai condong, ponselku berdering lagi. Bukan Ridwan. Nomor tidak tersimpan. Aku mengangkatnya dengan hati-hati. "Halo." Suara perempuan terdengar di seberang, nada genit seperti orang yang sengaja dibuat manja. "Halo, ini rumahnya Ridwan, ya?" Aku langsung diam. Aku tidak menjawab, "Iya," dengan cepat. Aku belajar, jawaban cepat sering membuka pintu bagi orang yang berniat buruk. "Siapa ini?" tanyaku, pendek. Perempuan itu tertawa kecil. Maaf ya, Mbak. Aku temennya Ridwan di kantor. Aku mau ngasih tahu, Ridwan tadi lupa bawa charger. Aku mau antar, tapi aku nggak tahu alamat rumahnya." Aku memejamkan mata sebentar. Ada banyak hal yang tidak masuk akal dalam kalimat itu. Jika dia teman kantor, kenapa telepon rumah? Kenapa tidak langsung telepon Ridwan? Kenapa suaranya seperti orang yang sengaja ingin didengar oleh istri? Aku mengatur napas. Kalau kamu teman kantor, kamu bisa hubungi Ridwan langsung. Udah, jawabnya cepat. Tapi Ridwan gak angkat. Mungkin lagi sibuk. Jadi aku pikir, aku tanya rumahnya aja. Aku menahan emosi yang tiba-tiba naik. Aku tidak akan terpancing hanya karena satu telepon. "Kamu siapa namanya?" tanyaku, tetap tenang. Di seberang, ada jeda. Seperti dia baru ingat harus menyebut identitas. "Karina," jawabnya. Nama itu seperti jarum kecil yang menusuk sesuatu yang sejak pagi sudah tidak nyaman. Karina. Aku tidak mengenal dia. Tapi cara dia menyebut namanya, percaya diri, santai, seolah itu tidak aneh sama sekali, membuatku yakin ini bukan sekadar rekan kerja yang baik hati. "Karina," ulangku pelan. "Charger itu urusan kantor, kan? Kalau Ridwan lupa, besok juga bisa." Karina tertawa lagi, lebih pelan. "Iya sih, cuma kasihan aja. Ridwan kan orangnya sibuk banget." Aku menatap kosong ke dinding, menggenggam ponselku lebih erat. Kata-kata itu terdengar sederhana, tapi nadanya seperti ingin menunjukkan bahwa dia punya akses lebih dekat ke Ridwan daripada yang seharusnya. "Aku nggak butuh charger itu," kataku. "Kalau kamu mau, taruh aja di resepsionis kantor." "Resepsionis?" Karina terdengar seolah tersinggung. "Mbak ini istrinya Ridwan, ya?" Aku tersenyum tipis, tapi senyum itu dingin. "Iya." Di seberang, Karina diam beberapa detik. Lalu dia berkata pelan, seperti menggoda. "Oh, iya, Mbak.
Salam kenal. Aku tidak menjawab salam itu. Aku tidak tertarik salam kenal dengan perempuan yang berbicara seperti itu pada suami orang. Teleponku tutup. Andro yang sedari tadi duduk di sofa menonton TV menoleh. Bu, siapa? Aku menatap anakku, lalu menghela napas dan memilih kata yang aman. Teman kantor ayah. Andro mengangguk, kembali menatap layar, tapi aku tahu anak itu menangkap sesuatu dari wajahku. Aku berdiri, melangkah ke dapur, menatap panci yang masih mengepul. Dada ini panas. Bukan karena cemburu buta, tapi karena aku baru saja merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika sederhana. Seorang perempuan bernama Karina menelpon rumah dengan suara seperti sedang bermain api. Dan Ridwan, suamiku, tidak mengangkat teleponnya. Aku menenangkan diri. Aku bukan tipe perempuan yang langsung meledak, membanting piring, lalu menangis meraung. Aku tidak menye-menye. Aku hanya mulai berhitung, mulai menyusun, mulai memeriksa ulang semua yang selama ini kubiarkan lewat karena aku percaya. Malam turun. Jam dinding menunjukkan pukul 8. Andro sudah mandi, sudah makan, dan mulai mengantuk di sofa. Aku menyelimuti tubuh kecilnya, lalu menggendongnya ke kamar. Ayah pulang jam berapa, Bu? Tanya Andro setengah sadar. Aku menatap wajahnya yang polos. Nanti juga pulang. Andro menggumam pelan. Andro kangen, Ayah. Kalimat itu seperti menampar halus bagian hatiku yang lain. Aku mengecup keningnya. Ibu juga, bisikku. Saat Andro tertidur, aku kembali ke ruang tamu. Rumah terasa lebih sepi. Aku duduk di kursi, menatap pintu depan yang belum bergerak sejak pagi. Ponselku berada di tangan. Jempolku hampir menekan nama Ridwan, tapi aku menahan. Aku tidak ingin jadi perempuan yang mengejar-ngejar. Kalau Ridwan memang sedang kerja, ia akan pulang. Kalau ia memang sedang rapat, ia akan mengabari. Namun di antara semua alasan yang bisa kubuat untuk menenangkan diri, ada satu hal yang tidak bisa kuhapus. Karina. Nama itu tidak hadir dengan cara yang wajar. Aku menutup mata, menarik napas, lalu membuka mata lagi. Dalam hidup rumah tangga, kadang masalah besar tidak datang seperti badai. Ia datang seperti angin kecil yang menggeser tirai pelan-pelan. Awalnya kita pikir itu biasa. Sampai suatu hari, kita sadar, jendela sudah terbuka. Dan kita baru menyadari, ada sesuatu yang masuk ke dalam rumah kita tanpa izin. Aku berdiri, berjalan ke arah jendela, menatap malam di luar. Aku bukan perempuan yang suka menebak-nebak. Gumamku pelan, pada diri sendiri. Kalau ada yang ganjil, aku akan cari tahu. Aku menatap pintu depan sekali lagi, lalu mematikan lampu ruang tamu. Ridwan pulang lewat pukul 11 malam. Aku tidak menyambutnya dengan bentakan, tidak juga dengan tangis yang dibuat-buat. Aku hanya duduk di ruang tamu, lampu sengaja tidak kupadamkan. Bukan untuk drama, tapi untuk menegaskan bahwa rumah ini masih ada orang yang menunggu, dan aku tidak suka diperlakukan seolah aku tak terlihat. Pintu terbuka pelan. Ridwan masuk dengan langkah yang tampak lelah. Sepatunya dilepas asal, tas kerjanya diletakkan di sofa. Lalu ia menarik napas panjang seperti habis menanggung dunia. Kok belum tidur? Tanyanya. Suara dibuat normal. Aku menatapnya, datar. Nunggu kamu. Ridwan mengangguk, lalu berjalan ke arah dapur. Aku bisa mendengar suara gelas, air, dan ia meneguk seperti orang kehausan. Tidak lama, ia kembali, berdiri di ambang pintu ruang tamu, memandangku seolah ingin menilai suasana. Maaf, rapatnya molor, katanya. Aku tidak langsung menjawab. Aku mengamati, kemejanya masih rapi, tidak terlalu kusut seperti habis duduk berjam-jam di ruang rapat. Aroma parfumnya lebih kuat dari biasanya. Dan ada sesuatu yang ganjil pada cara ia menghindari tatapanku.
Rapat di mana? Tanyaku. Ridwan mengucek wajah. Di kantor. Di kantor jam 11 masih rapat? Ridwan menghela napas, setengah kesal. Kamel, kamu nggak ngerti. Ini soal proyek. Banyak yang harus diberesin. Aku mengangguk pelan. Aku ngerti kerjaanmu. Tapi aku juga ngerti kalau orang yang rapat lama biasanya pulang dengan kepala panas, bukan dengan parfum baru. Kalimat itu membuat Ridwan terdiam sepersekian detik. Ia cepat-cepat menutupinya dengan tawa pendek. Kamu ini aneh. Aku pakai parfum dari tadi pagi. Aku tidak tersenyum. Oke. Ridwan menatapku beberapa detik, seolah menunggu aku melanjutkan dengan pertanyaan lain. Tapi aku memilih diam. Bukan karena aku kalah, melainkan karena aku sedang menata cara. Aku belajar satu hal. Kalau seseorang sedang berbohong, pertanyaan yang terlalu banyak hanya membuatnya punya kesempatan menyusun kebohongan yang lebih rapi. Ridwan melangkah mendekat, duduk, lalu meraih ponselnya. Iya, ponsel yang sedari tadi tidak lepas dari genggamannya. Jarinya menari cepat di layar, seperti mengejar sesuatu yang tertinggal. Aku menatap layar itu, tapi Ridwan memiringkan ponselnya sehingga aku hanya melihat pantulan lampu. Besok kamu pulang jam berapa? Tanyaku ringan, seperti menanyakan cuaca. Ridwan berhenti mengetik sesaat. Belum tahu. Tapi aku usahain gak malam. Aku mengangguk. Andro nungguin kamu tadi. Wajah Ridwan berubah tipis, seperti tersentuh tapi buru-buru disembunyikan. Iya, aku capek banget, Kamel. Aku berdiri. Capek itu wajar. Tapi jangan jadikan capek alasan untuk menghilang tanpa kabar. Ridwan membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Ia tidak menjawab. Mungkin karena ia tahu, aku tidak sedang mengancam. Aku hanya mengingatkan batas yang selama ini kupelihara. Aku berjalan ke kamar. Di ranjang, Andro tidur dengan buku matematika masih terbuka di samping bantal. Aku menutup buku itu pelan, menyelimutinya, lalu menatap wajahnya yang polos. Di dalam hati, aku berjanji, apapun yang terjadi, Andro tidak boleh jadi korban dari keputusan orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Hari-hari berikutnya tidak langsung meledak seperti ledakan petasan. Retaknya halus, tapi konsisten. Dan retak yang konsisten justru lebih menakutkan, karena ia memberi tanda bahwa ada sesuatu yang sengaja disembunyikan dengan rapi. Ridwan mulai sering pulang terlambat. Kadang katanya rapat. Kadang katanya menemui klien. Kadang katanya survei lokasi. Aku tidak menuduh. Aku bertanya. Bukan bertanya seperti interogasi, tapi bertanya seperti orang yang terbiasa menyusun logika. Lokasinya di mana? Ridwan menjawab cepat. Daerah selatan. Selatan mana? Ridwan mengangkat bahu. Ya, pokoknya selatan. Kamu nanya detail amat sih. Aku mengangguk, karena aku suka hal yang jelas. Hari berikutnya aku bertanya lagi dengan nada yang sama. Tenang, proyek yang kemarin itu namanya apa? Ridwan menjawab lain. Ah, proyek kecil. Nggak penting. Loh, kalau memang tidak penting, kenapa membuatnya pulang tengah malam? Aku tidak mengomel. Aku hanya menyimpan. Malam itu, saat Ridwan mandi, ponselnya tergeletak di meja ruang tamu. Layarnya menyala sebentar, lalu muncul notifikasi singkat. Aku tidak berniat mengintip, tapi notifikasi itu muncul seperti sengaja ditaruh di depan mata. Nama itu lagi, Karina. Hanya satu baris, jadi besok kita jadi, kan? Aku berdiri membeku selama 2 detik. Tanganku tidak bergerak untuk mengambil ponselnya. Aku tidak menyentuhnya. Aku tidak mau masuk ke wilayah yang nanti bisa diputarbalikan, seolah aku yang melanggar privasi. Tapi satu baris itu sudah cukup. Bukan karena kalimatnya, melainkan karena kata kita. Aku berjalan ke dapur,
mengambil gelas, menuang air, memaksa diri minum pelan. Aku tidak akan membiarkan emosi mengendalikan langkahku. Aku akan tetap jadi Kamelia, tegas, waras, dan tidak mudah dipermainkan. Ridwan keluar dari kamar mandi, rambutnya basah, handuk melingkar di leher. Ia meraih ponselnya cepat sekali, seolah takut ponsel itu bicara sendiri. "Kamu habis chat siapa?" tanyaku ringan, sambil merapikan piring. Ridwan menoleh, lalu tersenyum tipis. "Teman kantor. Urusan kerja." Aku mengangguk. "Karina." Senyumnya langsung kaku. "Kamu kenal?" Aku menatapnya. "Tenang. Dia telepon rumah beberapa hari lalu." Ridwan terdiam. Ada gurat kesal yang muncul di matanya, tapi ia menahannya. "Dia cuma teman kantor, Kamel. Nggak usah dipikirin. Dia emang, ya gitu, suka heboh." "Aku nggak mikirin," jawabku, jujur. "Aku cuma pengen tahu kenapa teman kantor telepon rumah pakai suara kayak orang lagi ngajak main." Ridwan tertawa pendek, tapi tawanya tidak tulus. "Kamu ini lebay." Aku berhenti merapikan piring. Aku menatapnya, lurus. "Ridwan, aku bukan perempuan yang gampang panas. Tapi jangan juga kamu anggap aku bodoh." Ridwan menghela napas, lalu berjalan ke kamar tanpa menjawab. Ia memilih menghindar. Dan orang yang menghindar biasanya sedang menahan sesuatu yang tidak ingin dibuka. Andro mulai berubah. Perubahan kecil, tapi aku melihat. Ia jadi lebih sering menunggu di ruang tamu setelah maghrib, duduk dengan buku di pangkuannya, pura-pura belajar, padahal matanya sesekali melirik pintu depan. "Bu, ayah pulang jam berapa?" tanya Andro suatu malam. Aku memijat pelipis sebentar. "Ayah kerja, Nak." Andro mengangguk, lalu menunduk. Andro pengin ayah ajarin sepak bola lagi. Kalimat itu membuat dadaku menegang. Aku menahan napas, lalu duduk di sampingnya. "Besok, kalau ayah pulang, kamu bilang aja." Andro menggigit bibir. "Kalau ayah capek." Aku mengusap rambutnya. "Kalau ayah capek, kamu tetap boleh bilang kamu kangen. Kangen itu bukan ganggu." Andro menatapku seolah mencari kepastian bahwa rumah kami masih aman. Aku tersenyum tipis. Tapi di dalam, aku tahu, keamanan itu sedang digerus pelan-pelan. Di minggu yang sama, ada hal lain yang membuat kecurigaanku tidak lagi sekadar perasaan. Ridwan pulang lebih awal sore itu, sekitar jam 5. Ia kelihatan tergesa. Sempat menyapa Andro sebentar, lalu langsung masuk kamar. Aku melihatnya mengeluarkan sesuatu dari saku celana, seperti struk kecil, dan buru-buru memasukkannya ke dompet. Aku tidak langsung menuduh. Aku menunggu momen. Malamnya, saat Ridwan tertidur lebih cepat dari biasanya, aku merapikan celana kerjanya yang tergantung di kursi. Dalam kantongnya ada struk yang terlipat. Aku menariknya pelan, tanpa suara. Struk dari sebuah kafe. Bukan kafe yang dekat kantor, dan bukan jam makan siang. Jam di struk itu menunjukkan pukul 8 lewat. Hari itu Ridwan bilang pada Andro ia pulang cepat karena meeting dipercepat. Aku menatap struk itu lama. Jari-jariku dingin. Aku tidak bodoh. Aku tahu perselingkuhan tidak selalu dimulai dari ranjang. Kadang dimulai dari obrolan yang dibiarkan terlalu dekat. Dari kopi yang katanya sekadar teman. Dari alasan yang makin lama makin ringan. Aku melipat kembali struk itu dan memasukkannya ke tempat semula. Aku tidak mau gegabah. Tapi mulai malam itu, aku melakukan sesuatu yang tidak pernah kulakukan sebelumnya. Aku mulai mencatat. Bukan karena aku mau jadi detektif murahan. Tapi karena aku ingin memastikan, kalau suatu hari aku bicara dengan fakta, bukan emosi. Aku mencatat jam Ridwan pulang. Alasan yang ia pakai. Hari-hari ia terlihat terlalu rapi. Hari-hari ia terlihat terlalu mudah marah.
Dan semua catatan itu membentuk pola yang tidak bisa lagi kusebut kebetulan. Puncaknya datang pada hari Jumat. Ridwan berpamitan pagi-pagi seperti biasa. Andro sudah berangkat sekolah. Aku sedang menyapu saat Ridwan berdiri di pintu dan berkata, "Kamel, nanti malam aku ada lembur. Jangan tungguin." Aku menatapnya. "Lembur lagi?" Ridwan mengangguk cepat. "Iya. Banyak yang dikejar." Aku tidak membantah. "Oke." Ridwan terlihat lega, terlalu lega, lalu pergi. Siang harinya, aku bertemu tetangga depan rumah, Bu Sari, yang kebetulan punya saudara bekerja di kantor yang sama dengan Ridwan. Kami ngobrol sebentar tentang harga bahan pokok, tentang anak sekolah, tentang hal remeh yang biasanya tidak menyisakan apa-apa. Lalu Bu Sari berkata santai, Kamel, kemarin aku ketemu Dika, saudara aku. Katanya di kantor Ridwan lagi nggak terlalu padat ya. Bahkan beberapa orang pulang lebih cepat minggu ini." Aku tersenyum, tapi senyum itu seperti menahan retak. "Oh ya?" jawabku ringan. "Iya, katanya bos lagi di luar kota juga. Jadi suasana kantor santai. Enak tuh harusnya." Aku mengangguk pelan. "Iya." Bu Sari tidak tahu kalimat itu barusan mengubah sesuatu di dalam kepalaku. Kalau kantor santai, lalu lembur itu apa? Kalau bos di luar kota, rapat itu dengan siapa? Aku pulang ke rumah, menutup pintu, dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa seperti berdiri di rumah sendiri tapi lantainya tidak lagi kokoh. Malam itu, aku tidak menunggu Ridwan dengan lampu menyala seperti sebelumnya. Aku menunggu dengan cara lain. Aku duduk di meja makan, membuka buku catatan kecil yang kusimpan di laci, lalu menulis pelan. Jumat. Ridwan bilang lembur. Bu Sari bilang kantor sedang santai, bos luar kota. Aku menutup buku itu, menatap dinding kosong, dan menarik napas panjang. Ada tipe perempuan yang datang seperti tamu, sopan, tahu batas, tahu diri. Dan ada tipe perempuan yang datang seperti asap rokok, masuk pelan-pelan, nempel di kain, lalu meninggalkan bau yang membuat orang lain sesak walau ia sendiri merasa baik-baik saja. Karina adalah tipe yang kedua. Setelah telepon itu, aku tidak pernah benar-benar lupa suaranya. Cara ia tertawa, cara ia bertanya, "Ini istrinya Ridwan, ya?" Seolah ia sedang mengukur siapa yang berdiri di rumah ini. Seolah status istri hanya sekadar label yang bisa diuji. Aku tidak ingin membesar-besarkan. Tapi aku juga tidak ingin menjadi perempuan yang menutup mata sampai semuanya jadi abu. Ridwan makin sering pulang tanpa wajah bersalah. Dia punya satu kebiasaan baru. Pulang dengan alasan yang sama, tapi dengan cerita yang beda-beda. Kadang katanya rapat, kadang katanya survei, kadang katanya menemui klien. Dan setiap kali aku bertanya detail, ia menjawab dengan nada yang semakin pendek. "Kamu nanya terus, capek tahu?" Yang tidak ia sadari, capekku bukan karena bertanya. Capekku karena dia menghindar. Malam itu Ridwan pulang jam 10 lewat, lebih cepat dari biasanya. Andro sudah tidur. Aku baru selesai melipat baju. Ridwan masuk kamar sambil membawa ponselnya. Lalu duduk di tepi ranjang, mengetik dengan cepat. Aku pura-pura merapikan lemari, tapi mataku menangkap satu hal. Senyum kecil yang menempel di sudut bibirnya saat membaca sesuatu di layar. Aku menutup pintu lemari pelan. "Kamu chat siapa?" Ridwan langsung mengangkat kepala. Senyum itu hilang seketika. "Teman kantor." Aku mengangguk, seolah menerima, lalu duduk di kursi rias. "Karina." Ridwan mendengus. "Kamel, kamu tuh, jangan bawa-bawa nama itu terus." "Kenapa? Karena kamu capek dengar? Atau karena kamu takut aku makin paham?" Suaraku datar, tapi tegas. Ridwan berdiri, berjalan ke arah kamar mandi, lalu kembali lagi dengan handuk. "Aku nggak ngapa-ngapain sama dia. Kamu aja yang mikir macam-macam."
Aku menatapnya lurus. Kalau kamu nggak ngapa-ngapain, kenapa kamu defensif? Ridwan menepuk ponselnya ke kasur, sedikit keras. Aku capek. Kamel. Seharian kerja, pulang-pulang diinterogasi. Aku tidak bergeser. Aku bukan polisi. Aku istrimu. Dan istri berhak tahu kalau suaminya berubah. Ridwan menggeleng, lalu tertawa pendek yang terdengar meremehkan. Berubah apanya? Aku masih pulang, kan? Masih kasih nafkah, kan? Kalimat itu menusuk. Seolah ia menganggap rumah tangga hanya soal uang dan kehadiran fisik. Aku menahan napas, lalu bicara pelan, menekankan tiap kata. Ridwan, pulang itu bukan sekadar sampai rumah. Pulang itu membawa diri yang sama seperti yang kamu janjikan waktu menikah. Ridwan terdiam sesaat, lalu memalingkan wajah. Ia mengambil baju ganti dan masuk kamar mandi tanpa menjawab. Aku tidak mengejar. Aku juga tidak menangis. Aku hanya duduk diam beberapa detik, menatap kasur yang kosong di sisi sebelah, dan menyadari satu hal. Kalau seseorang sudah mulai menghitung kewajiban, berarti ia sedang mengurangi rasa. Keesokan harinya, alasan baru muncul. Keesokan harinya, alasan baru muncul. Ridwan berangkat lebih pagi dari biasanya. Bukan jam 7 kurang, tapi jam 6 tepat. Dan yang membuatku heran bukan jamnya, melainkan cara ia berdandan seperti mau menghadiri acara penting. Kemeja baru, jam tangan yang biasanya jarang ia pakai, parfum lebih tajam. Ada apa pagi-pagi begini? Tanyaku saat aku menyiapkan bekal Andro. Ridwan merapikan kerahnya. Ada presentasi ke klien. Aku menoleh. Klien mana? Ridwan tidak langsung menjawab. Klien, ya klienlah. Banyak. Aku menatapnya sebentar, lalu mengangguk. Oke. Ridwan tampak lega lagi. Terlalu lega. Ia mencium kepala Andro yang baru keluar kamar, lalu pergi. Dan aku, yang biasanya setelah mengantar Andro ke sekolah langsung pulang dan menyibukkan diri, hari itu melakukan hal yang berbeda. Aku membuka laci dan mengambil catatan kecilku. Aku menulis, Kamis. Ridwan berangkat jam 6. Dandan rapi berlebihan. Alasan, presentasi klien. Tidak jelas klien mana. Aku menutup catatan itu, lalu menatap dapur yang bersih, rumah yang sunyi, dan merasakan diriku seperti sedang berdiri di depan pintu yang perlahan dibuka oleh kebohongan. Bukan kebohongan besar, bukan skandal yang langsung terlihat, tapi kebohongan kecil yang diulang sampai terasa wajar. Sore itu, Ridwan mengirim pesan singkat. Aku lupa bawa dokumen. Bisa kamu antar ke kantor? Penting. Aku membaca pesannya 2 kali. Biasanya Ridwan menghindari aku datang ke kantornya. Ia selalu bilang, "Nggak usah repot." Jadi kalau kali ini dia minta diantar, berarti memang ada sesuatu yang ia butuh cepat. Aku tidak menjawab panjang. Aku hanya menulis, "Oke." Aku menyiapkan dokumen yang ia maksud, memasukkannya ke map, lalu memastikan Andro sudah pulang sekolah dan aman di rumah bersama tetangga yang bisa dipercaya sebentar. Aku tidak ingin Andro ikut ke kantor dan menyaksikan sesuatu yang belum tentu siap ia lihat. Di perjalanan, aku tidak merasa gugup. Aku hanya merasa waspada. Perempuan kalau sudah sampai tahap ini, biasanya bukan lagi soal percaya atau tidak. Ini soal menjaga diri agar tidak dipermainkan. Kantor Ridwan berada di bangunan sederhana. Tidak mewah, tapi cukup ramai. Bisnis properti memang kadang terlihat glamor di luar, padahal banyak karyawannya bekerja di ruang sempit, dikejar target dan omelan atasan. Aku masuk, menyebut nama Ridwan pada resepsionis. Pak Ridwan lagi di dalam, Bu. Tunggu sebentar ya. Aku duduk di kursi tunggu. Di dinding ada poster proyek perumahan, gambar rumah dengan halaman luas yang terlihat terlalu sempurna untuk dunia nyata. Tak lama,
Langkah sepatu hak terdengar dari arah lorong. Aku menoleh. Perempuan itu berjalan dengan percaya diri, rambutnya dicatok rapi, bibirnya merah tipis, bajunya pas tubuh, tidak berlebihan, tapi jelas sengaja diperhatikan. Ia menenteng gelas kopi, lalu berhenti saat melihatku. Matanya naik turun menilai, cepat, seperti scanner. "Cari siapa, Mbak?" tanyanya, senyum manis yang dibuat-buat. Aku tidak berdiri tergesa-gesa. Aku menatapnya tenang. "Saya istri Ridwan. Mau nganter dokumen." Senyum perempuan itu melebar, tapi bukan senyum ramah. Lebih seperti senyum orang yang merasa berada di posisi tertentu. Oh, ia memanjangkan suara itu. "Istri Ridwan." Aku mengangguk. "Kamu Karina?" Ia tertawa kecil. "Iya. Salam kenal." Aku menyodorkan tangan, bukan karena aku ingin akrab, tapi karena aku ingin melihat reaksinya. Karina menjabat tanganku, tapi genggamannya lemah. Lebih seperti formalitas sambil tetap menatap mataku dengan tantangan. "Ridwan ada?" tanyaku. Karina mengangkat dagu sedikit. "Ada. Lagi di ruang meeting kecil. Lagi bahas sesuatu." "Sesuatu apa?" tanyaku datar. Karina melirikku sekilas, lalu memainkan sedotan kopinya. "Kerjaan, Mbak. Namanya juga kantor." Nada suaranya seperti perempuan yang ingin bilang, "Kamu itu orang rumah, kamu nggak perlu tahu urusan sini." Aku menahan senyum. Kalau ia pikir aku akan tersinggung dan meledak, ia salah. Aku menoleh ke resepsionis. "Mbak, tolong panggil Ridwan. Saya titip dokumen." Resepsionis mengangguk dan pergi. Karina masih berdiri di sampingku, seolah sengaja ingin ada di situ. "Kok Ridwan jarang cerita ya kalau istrinya cantik dan kelihatan galak begini?" kata Karina, tertawa kecil. Aku menatapnya tajam. "Aku bukan galak. Aku tegas." Karina mengangkat alis. "Sama aja." Aku menyilangkan kaki, tetap duduk tenang. "Nggak sama. Galak itu kebanyakan emosi. Tegas itu tahu batas. Dan aku tahu batas." Karina memutar sedotan kopinya, lalu tersenyum tipis. "Wah, Mbak ini pinter ngomong." Aku mendongak sedikit. "Kamu juga pinter. Pinter telepon rumah orang, pinter pakai nada yang bikin seolah-olah kamu punya tempat di keluarga orang." Senyum Karina meredup. Matanya menyipit. "Mbak salah paham." "Aku belum salah paham," jawabku pelan. "Aku baru mulai paham." Karina hendak bicara, tapi langkah cepat terdengar dari lorong. Ridwan muncul. Wajahnya berubah saat melihat aku dan Karina berdiri dekat satu sama lain. Matanya bergerak cepat, dari map di tanganku, ke wajahku, lalu ke Karina. "Kamel?" Suaranya terdengar kaget. "Kamu? Ngapain kesini?" Aku mengangkat map. "Nganter dokumen yang kamu minta." Ridwan menelan ludah. "Oh, iya." Tangannya meraih map itu cepat, lalu ia melirik Karina. "Kamu ngapain di sini, Rin?" Karina tertawa kecil, pura-pura santai. "Aku cuma nyapa istri kamu. Masa nggak boleh?" Ridwan tersenyum kaku. "Udah, kamu balik kerja sana." Nada itu terdengar seperti menyuruh, tapi juga seperti panik agar Karina tidak bicara lebih jauh. Karina melengos manja. "Iya, bos," katanya, lalu menatapku sekali lagi sebelum berjalan pergi. Ridwan menatapku lama. "Kamu nggak bilang dulu mau ke kantor." Aku menatapnya, dingin. "Kamu juga nggak bilang dulu kalau Karina suka telepon rumah." Ridwan menghela napas, lalu menurunkan suaranya. "Kamel, jangan bikin ribut di kantor." Aku tersenyum tipis, tapi tidak hangat. "Kamu takut ribut, Ridwan? Atau kamu takut kebohonganmu kedengeran?" Ridwan memegang lenganku,
menarik pelan agar aku menjauh dari area resepsionis. Jangan ngomong gitu. Aku melepas tangannya. Jangan sentuh aku kalau kamu mau ngobrol tapi masih pakai cara menekan. Ridwan terdiam. Matanya menyapu sekitar, memastikan tidak ada yang memperhatikan. Lalu ia berkata pelan, tapi tajam, "Kamu bikin aku malu." Aku menatapnya lurus, tanpa gentar. "Kalau kamu malu karena aku datang bawa dokumen, berarti ada hal lain yang lebih kamu takutkan ketahuan." Ridwan membuka mulut, lalu menutupnya. Ia menelan emosi. "Kita bahas di rumah," katanya akhirnya. Suaranya tertahan. Aku mengangguk. "Bagus. Kita bahas di rumah." Tapi bukan pakai nada menyalahkan aku. Aku berbalik, melangkah keluar kantor. Di luar, udara sore terasa panas. Tapi kepalaku justru dingin. Terlalu dingin. Karina tadi bukan perempuan polos yang kebetulan dekat. Dia perempuan yang menikmati permainan. Dan Ridwan, jelas tidak sekadar rekan kerja yang kebetulan sering chat. Di perjalanan pulang, aku tidak menangis. Aku tidak meratap. Aku hanya mengencangkan genggaman pada setir, lalu mengulang satu kalimat dalam hati. Kalau aku harus melangkah, aku akan melangkah dengan bukti, bukan dengan emosi. Sampai di rumah, Andro berlari menyambutku. "Ibu dari mana?" tanyanya. Aku tersenyum, menunduk dan memeluknya. "Ngurus sedikit urusan ayah." Andro memeluk balik. "Ayah pulang malam lagi ya?" Aku menahan napas, lalu mengusap punggungnya. "Ibu usahain ayah pulang." Andro mengangguk, tapi wajahnya menyimpan rindu yang tidak tahu harus diletakkan di mana. Hari itu Ridwan pamit seperti biasa, tapi ada sesuatu yang berbeda. Ia bahkan tidak sempat duduk, tidak sempat menatap mata Andro lama-lama. Seolah rumah hanya tempat singgah, bukan tempat pulang. "Kamel, nanti malam lembur. Jangan tunggu," katanya sambil meraih kunci motor. Aku menatapnya, tak lagi bertanya macam-macam. Bukan karena aku sudah percaya, tapi karena aku sudah tahu, pertanyaan hanya akan dijawab dengan alasan. "Oke," jawabku singkat. Ridwan tampak lega, seperti orang yang baru lolos dari pemeriksaan. Ia pergi cepat, meninggalkan rumah dengan suara pintu yang menutup. Dan untuk pertama kalinya suara itu tidak terdengar seperti rutinitas. Terdengar seperti penutup babak. Aku mencuci piring pelan-pelan, menahan gelombang panas di dada. Catatan di laci sudah terlalu penuh untuk disebut kebetulan. Dan nama Karina terus muncul seperti noda yang tidak mau hilang. Sore menjelang. Aku menjemput Andro. Di perjalanan pulang, anak itu bercerita tentang sekolah, tentang teman yang dimarahi guru, tentang main bola di lapangan yang becek. Aku mendengarkan, tapi pikiranku juga menyusun sesuatu di balik senyum. Sesampainya di rumah, aku memasak lebih cepat dari biasa, lalu menyiapkan semuanya seperti orang yang sedang mengatur rumah sebelum badai datang. Andro makan dengan lahap. "Bu, malam ini ayah pulang malam lagi?" tanyanya. Sendoknya berhenti di udara. Aku menatap wajahnya yang masih polos, mata yang belum seharusnya mengenal kata kecewa terlalu sering. "Kayaknya iya, Nak," jawabku hati-hati. Andro menunduk. "Andro kangen ayah." Kalimat itu memukul lebih keras daripada apapun yang Ridwan lakukan belakangan. Aku menahan napas, lalu meraih tangan kecilnya. "Kangen itu wajar, tapi kamu jangan sedih kelamaan. Kamu anak hebat." Andro mengangguk pelan, lalu makan lagi. Tapi aku tahu ia sedang menelan rindu bersama nasi. Setelah makan, aku memandikan Andro, menyiapkan baju tidurnya, lalu memintanya tidur lebih awal dengan alasan besok ia harus segar untuk sekolah. Andro protes sedikit. "Bu, biasanya ayah telepon kalau lembur." Aku mengusap rambutnya. "Iya. Nanti ibu coba hubungi ayah." Andro menatapku lama, seolah ingin memastikan aku sungguh-sungguh. Aku mengecup keningnya.
Tidur ya, bisikku. Saat Andro akhirnya terlelap, aku berdiri di pinggir ranjang beberapa detik, menatap napasnya yang teratur. Anak itu tidak tahu apa-apa, dan justru itu yang membuatku harus bertindak benar. Aku menutup pintu kamar Andro pelan, lalu berjalan ke ruang tamu. Aku mengambil tas kecil, dompet, kunci, ponsel, dan catatan kecilku. Aku tidak membawanya, tapi aku membawanya di kepala. Aku tidak ingin melakukan ini. Aku benci menjadi perempuan yang mengikuti suaminya. Seolah aku tidak punya harga diri. Tapi aku lebih benci menjadi perempuan yang dibohongi di depan anaknya, lalu disuruh diam. Aku melangkah keluar, mengunci pintu, dan berjalan dengan langkah mantap. Tujuanku jelas. Struk Cafe itu masih kuingat. Nama tempatnya, jamnya, lokasinya. Aku pernah melewati daerah itu beberapa kali. Dan naluri mengatakan, jika ada pertemuan yang bukan rapat, tempat netral seperti kafe adalah awal yang paling masuk akal. Di perjalanan, aku tidak menangis. Aku tidak berdoa berlebihan. Aku hanya memaksa diriku tetap waras. Karena perang paling berbahaya bukan yang dilakukan dengan emosi, tapi yang dilakukan dengan keyakinan bahwa seseorang punya kuasa untuk merendahkanmu. Dan malam ini, aku tidak akan membiarkan Ridwan merasa punya kuasa itu. Kafe itu tidak terlalu ramai, tapi cukup hidup. Lampu temaram, musik pelan, orang-orang duduk berpasangan atau berkelompok kecil. Ada yang tertawa, ada yang sibuk dengan laptop, ada yang tampak seperti sedang merayakan sesuatu. Aku masuk tanpa menarik perhatian. Bajuku sederhana, rambutku kuikat rapi. Tidak perlu berdandan untuk menghadapi kebohongan. Aku memilih duduk di sudut, posisi yang menghadap pintu masuk. 5 menit, 10 menit. Setiap detik terasa lebih panjang dari biasanya. Lalu pintu terbuka. Ridwan masuk. Dan di belakangnya, Karina. Aku tidak perlu mendekat untuk tahu bahwa ini bukan teman kantor biasa. Cara Karina berjalan di samping Ridwan terlalu dekat. Cara Ridwan menoleh ke arah Karina, lalu tersenyum. Senyum yang sudah lama tidak kulihat ditujukan padaku. Tangan Ridwan sempat menyentuh punggung Karina sebentar, seperti kebiasaan kecil yang dilakukan tanpa berpikir. Dunia seolah mengecil. Suara musik, tawa orang, semua seperti menjauh. Aku menatap mereka dengan napas tertahan. Dadaku panas, tapi kepalaku justru semakin dingin. Ini bukan salah lihat. Ini bukan kebetulan. Mereka memilih meja di area yang agak tertutup. Karina tertawa, memukul pelan lengan Ridwan, lalu condongkan tubuhnya. Ridwan ikut tertawa, mengangguk-angguk. Aku menunggu beberapa detik lagi, memastikan aku tidak bertindak karena perasaan. Lalu aku berdiri. Langkahku tidak tergesa. Aku berjalan seperti orang yang punya hak berada dimanapun ia mau. Karena aku memang punya. Saat aku sampai di meja mereka, Ridwan masih tertawa. Karina masih tersenyum. Sampai mata Ridwan melihatku. Wajahnya langsung berubah seperti tertangkap basah di depan cermin. "Kamel?" Suaranya pecah. Bukan karena kaget semata, tapi karena panik. Karina menatapku dari ujung kepala sampai kaki, lalu menyeringai tipis seolah sedang menonton drama favoritnya. Aku menaruh kedua telapak tanganku di tepi meja, tidak membanting, hanya menegaskan keberadaanku. "Ini yang kamu sebut lembur?" Tanyaku, pelan tapi jelas. Ridwan berdiri cepat, kursinya berdecit. Wajahnya merah, mata gelisah. Ia melirik sekitar, takut orang mendengar. "Ngapain kamu kesini?" desisnya. Aku menatapnya tanpa gentar. "Ngapain kamu bohong?" Karina ikut berdiri setengah, lalu duduk lagi, seolah menikmati. "Mbak, ini salah paham," katanya manja. Aku menoleh ke Karina, lalu kembali ke Ridwan. "Diam. Aku tidak bicara sama kamu." Ridwan menggertakkan gigi. Tangan kirinya mengepal,
Tangan kanannya meraih ponselnya seolah ingin melakukan sesuatu. Menghubungi siapa? Mengusir aku? Menghapus bukti? Lalu dia meledak. Dengan suara keras yang membuat beberapa orang menoleh. Ngapain kau kesini? Kau tak berhak atur kemana dan dengan siapa aku pergi. Teriaknya. Untuk sepersekian detik, aku merasa seperti disiram air dingin. Bukan karena kata-katanya saja, tapi karena nada itu. Nada seorang suami yang sudah berhenti menghormat. Nada seorang lelaki yang merasa istrinya adalah gangguan, bukan pasangan. Aku menelan ludah. Tanganku sedikit gemetar, tapi aku menahannya. Aku tidak akan memberi dia kepuasan melihatku runtuh. Aku membalas, suaraku naik, tapi tetap terarah. Setiap kataku gigit agar tidak jadi tangis. Kau bilang aku tidak berhak? Aku istrimu, Ridwan. Aku yang bangun pagi ngurus anak kita. Aku yang jaga rumah ini saat kamu sibuk di luar. Dan sekarang kamu duduk manis sama perempuan ini lalu bilang aku tidak berhak. Ridwan menatapku tajam, napasnya kasar. Aku menunjuk ke meja, ke gelas minuman, ke posisi mereka yang terlalu dekat. Ini bukan rapat. Ini bukan klien. Ini kamu yang memilih bohong. Karina tertawa kecil, lalu berkata pelan tapi menyengat. Mbak, Ridwan cuma butuh teman ngobrol. Mbak jangan terlalu posesif dong. Kata-kata itu seperti bensin. Aku menoleh padanya, mata tajam. Teman ngobrol tidak telepon rumah orang pakai suara genit. Teman ngobrol tidak duduk seperti ini dengan suami orang lalu merasa paling benar. Karina berdiri penuh sekarang, wajahnya berubah. Mbak jangan nuduh. Ridwan sendiri yang... Cukup. Ridwan membentak, bukan pada Karina, tapi padaku. Ia melangkah mendekat, wajahnya semakin dekat, aroma parfumnya menyengat. Kamu bikin aku malu di sini. Aku tertawa pendek, tanpa humor. Malu? Malu itu harusnya kamu rasain waktu bohong ke anakmu sendiri. Ridwan semakin gelap, dan sebelum aku sempat menghindar, plah, tamparan itu mendarat di pipiku. Keras. Suara telapak tangan bertemu kulit terdengar jelas, memecah udara kafe seperti piring pecah. Sekejap, aku tidak merasakan apa-apa. Lalu panas menjalar dari pipi ke telinga, ke mata. Pandanganku bergetar. Dadaku seperti berhenti. Aku berdiri terpaku, tangan perlahan naik menyentuh pipi yang memerah. Orang-orang mulai menoleh. Ada yang berdiri, ada yang berbisik. Musik tetap berjalan, tapi suasana berubah. Ridwan tampak terkejut sesaat, bukan karena ia menyesal, tapi mungkin karena ia lupa bahwa tamparan bukan hanya menyakiti kulit. Tamparan adalah pernyataan, aku bisa mempermalukanmu kapanpun aku mau. Aku menatapnya, dan dalam tatapan itu, ada sesuatu yang putus. Aku tidak menangis, tidak di sana. Aku bicara pelan, tapi justru itu yang membuat suaraku terdengar lebih menakutkan. Jadi ini Ridwan, kataku. Kamu bukan cuma selingkuh, kamu juga berani memukul. Ridwan seperti ingin berkata sesuatu, tapi tidak keluar. Aku menoleh ke Karina. Dan kamu, suaraku tajam, kamu bisa bangga sekarang. Kamu berhasil bikin seorang suami memukul istrinya di depan orang. Karina mendadak panik. Wajahnya pucat, tapi ia memaksa tertawa. Mbak, jangan nyalahin aku, ini urusan kalian. Aku mengangguk pelan. Iya, ini urusan kami. Tapi kamu sengaja masuk dan nikmati. Karina melangkah mundur, lalu mulai berteriak, histeris, mungkin karena sadar tatapan orang sudah menghakimi. Aku nggak salah. Aku nggak salah. Aku cuma teman kerja. Suara jeritannya pecah, membuat beberapa orang semakin mendekat. Ada yang mencoba menenangkan, ada yang memandang dengan muak. Ridwan terlihat semakin panik. Ia melirik kiri kanan, mencari jalan keluar. Tangannya meraih lenganku, kali ini kasar,
seolah ingin menarikku pergi agar tidak jadi tontonan. Aku menghentakkan lenganku, melepas. Mataku menatapnya seperti pisau. Jangan sentuh aku lagi. Ridwan menelan ludah. Kamel, pulang. Kita bahas di rumah. Aku menggeleng pelan. Tidak, kamu sudah membahasnya di sini. Dengan tanganmu. Aku mengambil ponselku, bukan untuk mengancam, tapi untuk memastikan satu hal. Aku tidak akan pulang tanpa pegangan. Aku tidak mau besok dia bilang ini tidak pernah terjadi. Lalu aku yang dianggap mengada-ada. Ridwan melihat ponsel itu dan wajahnya makin gelap. Kamel, jangan macam-macam. Aku mendekat sedikit, cukup dekat agar ia dengar jelas. Ridwan, kataku pelan, mulai malam ini, jangan pernah anggap aku perempuan yang bisa kamu bentak. Kamu bohongi, lalu kamu tampar sesukamu. Aku menoleh pada Karina yang masih terisak histeris. Dan kamu, kalau kamu masih punya rasa malu, berhenti cari tempat di rumah orang. Aku tidak menunggu jawaban. Aku berbalik dan melangkah pergi. Kakiku terasa berat, pipiku masih panas, tapi punggungku tegak. Di luar kafe, udara malam menyambutku dingin. Aku berdiri di trotoar beberapa detik, menatap lampu jalan, menahan napas yang bergetar. Tanganku menyentuh pipiku lagi, bekasnya nyata. Aku menutup mata. Aku membuka mata, menelan sakit yang menggenang, lalu menyalakan motor. Di rumah, Andro masih tidur. Aku harus pulang dengan wajah yang bisa menenangkan anakku. Tapi di dalam hatiku, aku sudah tidak sama lagi. Malam ini, aku tidak pulang sebagai istri yang menunggu. Aku pulang dengan pipi panas dan kepala dingin. Bukan dingin karena aku tidak sakit. Aku sakit. Nyerinya seperti menjalar sampai ke tulang rahang. Tapi ada rasa yang jauh lebih menusuk dari nyeri itu. Rasa dihina, direndahkan, dan dipaksa diam oleh tangan seorang laki-laki yang selama ini kupanggil suami. Motorku parkir pelan. Kunci pintu kubuka tanpa bunyi. Aku tidak ingin Andro terbangun. Anak itu sudah cukup sering kecewa karena ayahnya pulang malam. Aku tidak akan menambah beban baru di kepalanya malam ini. Begitu masuk, rumah gelap dan sunyi. Lampu teras redup. Jam dinding di ruang tamu menunjukkan hampir tengah malam. Aku melepas sepatu, menggantung tas, lalu berdiri sebentar di depan pintu kamar Andro. Tanganku sempat terangkat. Ragu, seolah aku takut menyentuh gagang pintu akan membuat semua pecah. Aku tetap membuka pelan. Andro tidur miring. Satu tangan memeluk bantal, napasnya teratur. Wajahnya damai. Damai yang seharusnya jadi hak anak kecil. Aku mendekat, duduk di tepi ranjangnya sebentar. Aku menatap pipinya, hidungnya, bibirnya yang sedikit terbuka. Ada perasaan hangat yang mengunci dadaku, perasaan yang bukan lemah, tapi kuat, tanggung jawab. Aku janji, bisikku tanpa suara, ibu gak akan biarin rumah ini jadi tempat kamu takut. Aku menutup pintu kamar Andro dan berjalan ke kamar mandi. Begitu lampu menyala, cermin menyambutku tanpa ampun. Pipiku merah, membengkak tipis. Ada bekas jari, samar tapi jelas kalau diperhatikan. Mata kiriku sedikit lebih sayu karena aku menahan terlalu banyak hal sekaligus. Aku menatap diri sendiri lama, mencoba memahami satu kenyataan yang baru saja merobohkan sesuatu dalam hidupku. Perselingkuhan bisa dijelaskan dengan 1000 alasan kotor. Cuma teman. Cuma ngobrol. Aku kesepian. Kamu sibuk. Tapi tamparan tidak punya alasan yang layak. Aku menyalakan keran, membasuh wajah, lalu mengambil kompres dingin dari freezer. Kain itu kutempelkan ke pipi, dan nyerinya membuat mataku berkaca. Aku tidak menangis meraung. Air mata itu hanya diam, menggenang, seperti genangan kecil di ujung mata yang belum jatuh karena aku menahannya. Aku menarik napas panjang. Aku perlu pegangan. Bukan pegangan untuk membalas, tapi pegangan agar aku tidak dibuat gila oleh kebohongan. Aku mengambil ponsel, membuka kamera, memotret pipiku dari beberapa sudut. 2 kali.
3 kali. Setelah itu aku simpan, lalu mengunci ponsel. Aku tidak tahu aku akan memakai foto itu untuk apa. Aku hanya tahu satu hal. Kalau aku terus percaya pada ingatan, suatu hari Ridwan bisa bilang itu tidak pernah terjadi, dan orang-orang bisa percaya karena mereka tidak melihat. Aku keluar dari kamar mandi dan duduk di ruang tamu. Lampu tidak kunyalakan terang. Aku hanya menyalakan lampu kecil dekat rak buku. Cahaya kekuningan membuat rumah terlihat hangat, padahal rasanya dingin. Aku menunggu. Tidak lama, kunci berputar dari luar. Pintu terbuka. Ridwan masuk dengan langkah cepat, seperti orang yang dikejar sesuatu. Begitu ia melihatku duduk di ruang tamu, ia berhenti. Pandangannya turun ke pipiku, lalu naik ke mataku. Aku menunggu kata pertama yang keluar. Dan seperti yang kuduga, bukan, maaf. Kamu gila, Kamel, katanya pelan, tapi tajam. Ngapain kamu ke sana? Aku menatapnya tanpa berkedip. Aku gila? Atau kamu yang ketahuan? Ridwan menelan ludah, lalu membuang napas berat. Ia meletakkan tasnya, mengacak rambutnya, seolah ia korban dari situasi yang melelahkan. Kamu bikin keributan di depan orang, katanya. Orang-orang lihat. Karina sampai teriak-teriak. Aku tersenyum tipis. Senyum yang tidak ada hangatnya. Oh, jadi yang kamu pikirkan? Karina. Ridwan mendekat satu langkah. Jangan dipelintir. Aku pikirin pekerjaan. Kalau sampai ada yang ngomong ke kantor. Aku memotong, suaraku tegas. Kalau sampai ada yang ngomong ke kantor, itu konsekuensi dari perbuatan kamu. Ridwan menatapku lama, matanya mengeras. Kamel, kamu tuh terlalu curiga. Kamu ngikutin aku. Kamu bikin aku. Aku berdiri. Gerakanku pelan, tapi jelas. Stop. Ridwan terdiam. Aku mendekat satu langkah juga. Jarak kami kini cukup dekat untuk membuatnya sadar bahwa aku tidak takut. Kamu mau bilang apapun, Ridwan, kataku pelan. Tapi jangan coba taruh kesalahan itu di aku. Ridwan mengepal tangan. Aku emosi karena kamu datang dan nuduh-nuduh. Dan emosi itu bikin kamu menampar? Suaraku turun, tapi justru lebih tajam. Jadi sekarang kamu mengakui kamu menampar. Ridwan memalingkan wajah, tidak menjawab. Diamnya adalah jawaban paling jujur. Aku menyentuh pipiku pelan, seperti mengingatkan dia bahwa ini bukan cerita. Kamu sudah melewati batas, kataku. Ridwan menatapku lagi. Aku nggak maksud. Aku mengangkat telapak tangan. Jangan sentuh aku. Jangan minta aku mengerti. Karena kalau kamu benar-benar tidak bermaksud, tanganmu nggak akan naik. Ridwan terlihat ingin membalas, tapi ia menahan. Lalu suaranya berubah, lebih pelan, lebih manis, yang terasa dipaksakan. Kamel, kita kan bisa bicarakan baik-baik, katanya. Kamu juga jangan bikin rumah jadi begini. Aku menahan tawa. Rumah jadi begini karena kamu, bukan karena aku. Ridwan menghela napas panjang, seperti sedang bersabar menghadapi anak kecil. Dan itu membuat darahku naik. Kamu ini keras banget sih, katanya. Aku kerja buat kalian, Kamel. Aku cari uang. Kamu pikir gampang? Aku menatapnya tajam. Nafkah bukan tiket untuk bohong dan mukul. Kalimat itu membuat Ridwan diam sejenak. Lalu ia mendesis, kamu jangan lebay. Lebay? Aku mengulang kata itu perlahan. Pipiku lebay? Tanganku lebay? Rasa aman di rumah ini lebay. Ridwan tampak kesal, tapi ia menahan karena mungkin ia sadar. Kalau ia meledak lagi, aku tidak akan tinggal. Aku menarik napas, lalu berkata dengan nada yang sangat jelas, seperti orang membaca aturan. Mulai malam ini, Ridwan, kataku, kita tidur terpisah. Ridwan menegang. Apa? Aku nggak mau kamu sentuh aku, lanjutku. Aku juga nggak mau Andro melihat kita bertengkar. Jadi kita jaga jarak. Ridwan melangkah maju setengah langkah, tapi berhenti karena tatapanku. Kamel, jangan lebay, katanya lagi. Aku menggeleng. Aku bukan lebay. Aku menyelamatkan diri. Ridwan terdiam. Di matanya ada sesuatu yang tidak bisa kukenal lagi.
campuran marah dan takut kehilangan kendali. Akhirnya ia berkata, pelan, kamu mau sampai kapan begini? Aku menatapnya tanpa ragu. Sampai kamu berhenti bohong. Sampai kamu berhenti berhubungan dengan Karina. Sampai kamu sadar kamu salah. Ridwan tertawa kecil, sinis. Jadi kamu mau ngatur aku? Aku membalas tanpa emosi. Aku tidak ngatur kamu. Aku menetapkan batas untuk aku. Ridwan tidak menjawab. Ia berbalik, berjalan ke kamar dengan langkah berat. Aku duduk kembali di sofa, tangan menggenggam ujung bantal. Di dalam rumah yang sama, aku merasa seperti tinggal dengan orang asing. Malam itu, aku tidak tidur di kamar. Aku memilih sofa ruang tamu. Aku menyalakan televisi tanpa suara. Sekadar cahaya, sekadar teman agar sunyi tidak menelan seluruh ruangan. Aku tidur sebentar-sebentar. Setiap kali mataku terpejam, tamparan itu seperti kembali. Bunyi, panas, tatapan orang-orang, dan wajah Ridwan yang marah. Aku terbangun berkali-kali, memastikan pintu kamar Andro masih terkunci rapat, memastikan rumah tidak berguncang oleh amarah. Dan ketika fajar datang, aku sudah lelah seperti habis berlari jauh. Pagi itu Andro bangun lebih awal. Ia keluar kamar dengan mata masih berat, rambutnya acak-acakan, lalu berhenti di ruang tamu saat melihatku di sofa. Bu, ibu tidur di sini? Tanyanya polos. Aku tersenyum tipis, menyembunyikan semua yang menggumpal di tenggorokan. Iya, ibu ketiduran. Andro mendekat, lalu menatap pipiku. Tatapannya berubah. Ada kaget kecil yang ia coba sembunyikan. Bu, pipi ibu kenapa? Suaranya pelan. Di saat seperti itu, seorang ibu harus memilih kata yang tidak merusak dunia anaknya, tapi juga tidak membohongi sampai anak itu merasa dibodohi. Aku meraih tangan Andro, menariknya duduk di sampingku. Ibu kebentur sedikit. Nanti juga hilang. Andro menatapku lama. Anak umur 9 tahun mungkin belum paham tentang perselingkuhan, tapi ia paham rasa sakit. Ia paham kalau ibunya menyembunyikan sesuatu. Bener? Tanyanya lagi, meyakinkan. Aku mengangguk. Bener. Andro mengangguk pelan, tapi wajahnya tidak sepenuhnya percaya. Ia memelukku tiba-tiba, erat. Pelukan itu membuat dadaku sesak. Aku memeluk balik, menahan napas agar tidak pecah di depan anakku. Ridwan keluar kamar beberapa menit kemudian. Wajahnya kaku. Ia melihat aku dan Andro berpelukan, lalu matanya jatuh pada pipiku. Wajahnya berubah sekilas, entah rasa bersalah atau rasa takut, aku tidak tahu. Andro menoleh ke ayahnya. Ayah. Ridwan memaksakan senyum. Pagi. Andro menatap ayahnya, seperti ingin bertanya tapi tidak berani. Lalu ia menunduk dan berjalan ke meja makan. Aku menatap Ridwan, pelan tapi tajam. Ridwan menghindar, mengambil gelas, minum air, lalu berkata seolah tidak terjadi apa-apa. Aku berangkat dulu. Aku mengangguk. Silakan. Ridwan berhenti sebentar, seperti ingin bicara, lalu memilih pergi tanpa apa-apa. Pintu tertutup, dan sunyi kembali menempel di dinding rumah. Setelah mengantar Andro ke sekolah, aku pulang dengan kepala yang lebih terang. Aku membuka laci lemari di kamar, mengeluarkan map berisi dokumen penting, kartu keluarga, akta kelahiran Andro, fotokopi KTP, surat-surat yang selama ini kusimpan rapi. Aku memasukkannya ke tas kecil yang bisa kubawa kapan saja. Bukan karena aku ingin kabur seperti dalam film, tapi karena aku sudah belajar. Kadang situasi bisa berubah cepat, dan aku harus siap kalau perlu melindungi diri dan anakku. Aku juga mengecek uang simpanan. Tidak banyak, tapi cukup untuk bertahan beberapa hari kalau keadaan memaksa. Aku mengambil catatan kecilku, menulis. Ridwan menampar. Tidak minta maaf. Menyalahkan aku. Aku tidur terpisah. Andro melihat pipiku. Tanganku berhenti di kalimat terakhir. Aku menatap tulisan itu lama. Andro melihat pipiku. Itu satu-satunya hal yang paling membuatku marah. Bukan karena Andro melihat bekas tamparan itu secara fisik, tapi karena Andro merasakan rumah ini tidak lagi aman. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Aku membukanya, dan dadaku langsung mengeras. Mbak, jangan lebay ya. Ridwan itu cuma butuh teman.
Bak, jangan bikin urusan kantor jadi kacau. Tidak ada nama. Tapi aku tahu siapa. Karina. Tanganku mengepal. Bukan karena aku ingin membalas dengan kata-kata kotor, tapi karena aku muak. Perempuan itu masih merasa punya hak menilai reaksi istrinya yang dipukul. Aku mengetik satu kalimat saja. Sing. Tegas. Jangan hubungi saya lagi. Masalah ini bukan urusan kamu. Lalu aku blokir nomornya. Aku tidak akan memberi Karina panggung di hidupku. Aku menatap ponsel beberapa detik, lalu menyimpannya. Aku tahu perempuan seperti Karina bisa muncul dengan nomor lain. Tapi setidaknya aku sudah menunjukkan, aku tidak akan bermain di levelnya. Malamnya Ridwan pulang lebih cepat dari biasanya. Jam 8. Ia masuk rumah dengan wajah yang dibuat tenang, terlalu tenang. Seolah ia datang membawa rencana. Andro sedang belajar di meja. Anak itu menoleh cepat, ada harap yang muncul, lalu berubah ragu saat melihat wajah ayahnya. Ridwan mendekat ke Andro, mengusap kepalanya. Belajar apa? Andro menjawab pelan, matematika. Ridwan mengangguk, lalu melirikku. Kamel, kita ngomong. Aku menatap Andro dulu. Andro, kamu masuk kamar dulu ya, nak? Kerjain yang bisa di kamar. Nanti ibu cek. Andro menatapku sebentar, lalu menurut. Begitu pintu kamar Andro tertutup, Ridwan menghela napas panjang. Kamel, aku nggak mau rumah jadi begini, katanya. Kasihan Andro. Aku menatapnya tajam. Kasihan Andro? Kamu baru kepikiran sekarang? Ridwan mengangkat tangan, seolah menahan emosiku. Aku cuma bilang, kita bisa perbaiki. Tapi kamu juga jangan keras-keras amat. Aku bersandar di kursi. Kamu masih bilang aku keras. Ridwan mendecak. Lalu suaranya berubah, lebih rendah. Aku? Ya aku salah. Tapi kamu juga salah karena kamu datang ke sana. Aku menahan senyum. Jadi ini rencana, damainya. Minta maaf setengah, lalu menyelipkan salahku agar bebannya terbagi. Aku menatapnya lama. Ridwan, dengar. Ridwan diam. Kalau kamu mau perbaiki rumah ini, kataku pelan, kamu mulai dari satu hal. Kamu berhenti bohong. Kamu berhenti kontak Karina. Kamu akui kamu salah tanpa. Tapi, Ridwan menatapku, rahangnya menegang. Kamu nyuruh aku putus hubungan kerja. Aku nyuruh kamu putus hubungan yang melanggar batas. Jawabku, kerja itu kerja. Tapi yang kamu lakukan, kamu tahu sendiri. Ridwan terdiam beberapa detik. Lalu ia berkata, pelan tapi masih keras kepala, Karina itu cuma, ya dia keterlaluan. Tapi aku juga nggak sampai. Aku memotong, suaraku tegas. Aku tidak mau dengar pembelaan. Aku mau tindakan. Ridwan menatapku dengan mata yang mulai panas. Kamel, kamu nuntut macam-macam. Aku berdiri. Aku nuntut keselamatan. Aku nuntut rasa hormat. Ridwan mengepalkan tangan, tapi tidak bergerak mendekat. Mungkin ia masih ingat sorot mataku semalam. Aku mengambil napas, lalu berkata pelan, kalimat yang kupilih dengan sadar. Kalau kamu tidak bisa jadi suami yang aman, Ridwan, jangan paksa aku bertahan hanya karena status. Ridwan membeku. Aku melanjutkan, aku ibu Andro. Tugasku bukan menjaga nama baik kamu. Tugasku menjaga anakku tumbuh di rumah yang tidak memukul ibunya. Ridwan menelan ludah. Untuk pertama kalinya malam itu, wajahnya tampak goyah. Tapi bukan berarti ia berubah. Aku terlalu paham. Laki-laki seperti Ridwan bisa terlihat goyah karena takut kehilangan, bukan karena menyesal. Aku mengambil tas kecil yang berisi dokumen, mengangkatnya sedikit. Bukan untuk pamer, tapi untuk menunjukkan aku siap. Kamu pikir aku akan diam karena aku takut? Tanyaku pelan. Aku sudah terlalu lama diam karena aku percaya. Dan lihat hasilnya. Ridwan menatap tas itu, lalu menatapku. Kamu mau pergi? Aku menggeleng pelan. Aku belum pergi. Tapi mulai hari ini, aku menyiapkan diri kalau aku perlu pergi. Ridwan terlihat kesal, tapi juga takut. Pertarungan dalam rumah ini tidak lagi berupa teriakan. Ini perang sunyi, perang yang ditentukan oleh siapa yang punya kendali atas ketakutan.
Aku tidak akan hidup dalam ketakutan. Pintu kamar Andro terbuka sedikit. Wajah kecil itu mengintip. Ibu, panggilnya pelan. Aku segera melembutkan wajah, menyingkirkan segala tajam dari suaraku. Aku berjalan ke Andro, menunduk, mengusap pipinya. Kenapa, nak? Andro menatapku, lalu berbisik, ibu sama ayah berantem ya? Dadaku serasa diremas. Aku menahan napas, lalu berkata perlahan, sejujur mungkin tanpa merusak, ibu sama ayah lagi ada masalah. Tapi ibu sayang kamu, dan ibu akan pastikan kamu baik-baik. Andro memelukku, erat sekali. Di belakangku, aku bisa merasakan Ridwan berdiri kaku. Aku memeluk Andro balik, dan di dalam hati aku menegaskan keputusan yang sudah terbentuk sejak tamparan itu mendarat. Kalau Ridwan tidak berubah, aku tidak akan menunggu sampai Andro tumbuh dengan menganggap kekerasan itu biasa. Pagi setelah medan perang sunyi itu, rumah terasa seperti kaca, masih berdiri, masih terlihat utuh. Tapi sekali tersenggol sedikit saja, ia bisa pecah jadi serpihan yang melukai siapapun yang berjalan di atasnya. Aku bangun sebelum subuh. Bukan karena rajin. Karena tubuhku tidak bisa lagi tidur nyenyak di tempat yang tidak terasa aman. Aku duduk di tepi sofa, menatap dapur yang gelap. Aku mendengar dengkur pelan dari kamar, Ridwan. Dulu dengkur itu terdengar seperti tanda ia ada di rumah. Tanda bahwa aku tidak sendiri. Sekarang bunyinya seperti pengingat bahwa aku tinggal serumah dengan orang yang pernah mengangkat tangan ke wajahku. Aku memejamkan mata, menarik napas panjang, lalu membuka lagi. Aku tidak boleh terus begini. Aku menoleh ke pintu kamar Andro. Di balik pintu itu, ada anak umur 9 tahun yang percaya rumah adalah tempat paling aman. Anak itu tidak tahu bahwa pondasi rumahnya sedang retak. Dan tugasku bukan menunggu retak itu jadi runtuh. Tugasku adalah mencegahnya runtuh. Atau kalau memang harus runtuh, memastikan Andro tidak ikut tertimbun. Aku berdiri pelan, berjalan ke dapur, menyalakan lampu kecil, lalu menyiapkan air hangat. Aku tidak menyiapkan kopi untuk Ridwan pagi ini. Tidak ada lagi rutinitas manis yang membuatnya merasa semuanya normal. Sambil menunggu air mendidih, aku membuka tas kecil yang kusimpan sejak malam itu. Dokumen-dokumen penting sudah rapi di dalam. Aku juga menyimpan fotoku, bekas tamparan, di folder khusus ponsel. Catatan-catatan kecilku aku simpan di tempat aman. Aku bukan perempuan yang suka pamer bukti. Tapi aku juga bukan perempuan yang membiarkan orang lain menulis ulang kenyataan. Ponselku bergetar. Ada pesan masuk dari nomor yang tidak kusimpan. Aku membuka. Mbak, jangan bikin Ridwan terpojok. Kalau Mbak mau suami Mbak baik-baik, Mbak juga harus bisa ngertiin dia. Tanganku mengepal. Nada itu, aku sudah hafal. Karina. Perempuan itu tidak capek ya? Bahkan setelah semuanya meledak, dia masih merasa berhak mengajariku cara jadi istri. Aku mengetik tanpa emosi, hanya ketegasan. Kalau kamu masih hubungi saya simpan semua pesan ini. Jangan uji batas saya. Lalu aku screenshot pesan itu, dan memblokir nomornya lagi. Aku tidak tahu dia akan muncul dengan nomor berapa lagi. Tapi aku tahu, perempuan seperti Karina hanya berani pada orang yang ia kira lemah. Dan aku tidak akan memberinya kesenangan itu. Suara langkah kecil terdengar. Andro keluar kamar dengan mata setengah tertutup. Rambutnya seperti sarang burung. Bu, panggilnya. Suaranya serak. Aku langsung melembut. Aku berjongkok agar sejajar dengan matanya. Iya, nak? Andro mengucek mata. Ibu udah bangun dari tadi? Aku mengangguk. Iya. Ayo, sikat gigi dulu. Andro mengangguk, lalu berjalan ke kamar mandi. Aku menatap punggungnya. Hati seorang ibu itu aneh. Bisa kuat menghadapi dunia, tapi bisa rapuh hanya karena melihat anaknya berjalan pelan dengan mata masih mengantuk. Andro kembali, duduk di meja makan. Aku menyodorkan roti dan telur, lalu menuang susu. Ia makan pelan, seperti sedang memikirkan sesuatu. Bu, Andro mengangkat wajah. Ayah marah sama ibu ya? Tanganku berhenti sejenak di atas piring. Aku menahan napas. Tidak ada jawaban yang benar-benar enak untuk anak 9 tahun. Tapi ada jawaban yang aman, dan itu yang kupilih. Ayah sama ibu lagi ada masalah, kataku pelan. Tapi Andro nggak salah apa-apa.
Andro menunduk. Andro takut. Aku meraih tangannya. Takut kenapa? Andro menggigit bibir. Takut ibu pergi. Kalimat itu menohok sampai ke tulang. Aku menahan air mata yang mau naik, lalu menggeleng tegas. Ibu nggak akan ninggalin Andro. Dengar ya, nak? Ibu mungkin akan ambil keputusan, tapi Andro selalu ikut ibu. Andro menatapku lama, lalu mengangguk pelan. Ia memegang tanganku lebih erat, seperti memastikan aku benar-benar ada. Aku mengecup punggung tangannya. Makan dulu. Saat itulah pintu kamar terbuka. Ridwan keluar, wajahnya kusut, matanya masih berat. Ia melihat kami, lalu pandangannya jatuh pada pipiku, yang masih menyimpan bekas samar. Ridwan terdiam. Aku tidak menunduk. Aku tidak menutup pipiku dengan rambut. Aku membiarkan dia melihat apa yang dia lakukan. Ridwan mengambil kursi, duduk. Ia mencoba bersikap normal di depan Andro. Pagi, nak. Andro menatap ayahnya, lalu menjawab pelan. Pagi, yah. Ada aja. Aku bisa merasakannya seperti dinding tipis yang muncul tiba-tiba di antara ayah dan anak. Ridwan menatapku sebentar, lalu menunduk pada piring kosong. Aku berangkat kerja jam 8. Aku mengangguk singkat. Oke. Tidak ada, hati-hati. Tidak ada rutinitas hangat. Ridwan tampak kesal karena aku tidak memberi reaksi apapun. Orang seperti Ridwan terbiasa mengendalikan suasana. Kalau aku marah, dia bisa menyalahkan aku. Kalau aku menangis, dia bisa menganggap aku lemah. Tapi kalau aku tenang, dia kehilangan pegangan. Andro selesai makan, lalu aku mengantarnya bersiap sekolah. Ridwan bersiap sendiri. Saat Andro sudah siap, aku mengantar sampai teras. Ridwan masih di ruang tamu, memakai sepatu. Andro menatap ayahnya, ragu, lalu berkata pelan, "Yah, nanti pulang gak malam?" Ridwan terdiam, lalu memaksakan senyum. "Ayah usahain, ya?" Andro mengangguk, tapi matanya tidak berbinar seperti dulu. Aku menggenggam tangan Andro dan berjalan keluar rumah. Di jalan menuju sekolah, Andro lebih banyak diam. Biasanya ia bercerita. Hari ini tidak. Aku tidak memaksa. Aku hanya berkata pelan, "Andro, kalau ada apa-apa, bilang ke ibu. Jangan dipendam." Andro mengangguk. Sampai di gerbang sekolah, Andro memelukku lama. "Bu," bisiknya, "ibu jangan sedih." Aku menutup mata sebentar, menahan sesak. "Ibu nggak sedih, nak. Ibu cuma lagi mikir yang terbaik." Andro melepasku, lalu berlari masuk. Aku menatap punggungnya sampai hilang. Lalu aku balik badan. Aku pulang ke rumah, mengunci pintu, lalu duduk di meja makan. Tanganku gemetar sebentar saat aku mengambil ponsel dan mengetik nomor yang jarang kuhubungi untuk hal seperti ini. Kakakku, satu-satunya orang di keluargaku yang selalu bicara dengan kepala dingin dan tidak gampang terpancing emosi. Telepon berdering. 1 kali, 2 kali. "Halo." Suaranya terdengar heran. "Kamel, ada apa?" Aku menelan ludah. Suara ini membuat dadaku hampir pecah. Tapi aku memaksa bicara tegas. "Mas, aku butuh bantuan." Aku dipukul Ridwan. Di seberang, sunyi. Lalu suara kakakku berubah, tegang, menahan marah. "Apa?" Aku menutup mata. Aku nggak ngomong karena aku mau bikin heboh. Tapi aku nggak bisa diam. Aku harus selamatin Andro. Kakakku menghembuskan napas keras. "Kamu di rumah? Kamu aman?" "Aku aman. Untuk sekarang." "Dengar," katanya, suaranya tegas. "Aku kesana hari ini. Kamu jangan sendiri." Dadaku terasa sedikit lebih ringan. Bukan karena masalah selesai, tapi karena akhirnya aku berhenti menanggung sendiri. "Mas," kataku pelan, "aku nggak mau ribut di depan Andro." "Tenang," jawabnya. "Kita cari cara. Yang penting kamu dan Andro aman." Telepon ditutup. Aku menatap meja makan, lalu menatap rumah yang selama ini kurus sepenuh hati. Rumah yang dulu terasa seperti tempat pulang, sekarang seperti tempat ujian. Sore hari, Ridwan pulang lebih cepat. Jam 6 lewat sedikit. Ia masuk rumah,
menatapku yang sedang menyiapkan makan malam. Wajahnya terlihat seperti orang yang sudah menyiapkan kalimat-kalimat. "Kamel," katanya, "kita ngomong." Aku menatapnya sekilas. "Ngomong apa?" Ridwan mendekat, menurunkan suara. "Soal kemarin. Aku emosi. Aku menunggu kata berikutnya. Kata yang seharusnya keluar kalau seseorang benar-benar menyesal. Tapi yang keluar, kamu juga jangan bikin aku terpojok." Aku menelan tawa pahit. "Masih itu," kataku pelan. "Masih menyalahkan aku." Ridwan mengerutkan dahi. "Aku nggak nyalahin kamu. Tapi kamu datang ke sana." Aku memotong. "Ridwan, kalau kamu mau minta maaf, minta maaf. Jangan kasih. Tapi..." Ridwan menegang, lalu mengambil napas panjang seperti menahan diri. "Aku minta maaf." Dua kata itu keluar, tapi rasanya kosong. Tidak ada penyesalan. Tidak ada tanggung jawab. Tidak ada pengakuan tentang Karina. Aku menatapnya. "Kamu minta maaf karena menampar? Atau minta maaf karena ketahuan?" Ridwan membelalak. "Kamel, jawab." Ridwan menelan ludah. Aku nggak sengaja." Aku menggeleng perlahan. Tamparan itu tidak pernah, nggak sengaja. Ridwan mengusap wajah. "Kamu mau apa sih sebenarnya?" Aku menarik napas. "Ini saatnya. Aku mau kamu berhenti berhubungan dengan Karina," kataku tegas. "Kalau perlu pindah tim, pindah proyek, apapun. Aku juga mau kamu ikut konseling, atau terapi pengendalian emosi. Dan satu lagi, kamu nggak akan sentuh aku sampai aku merasa aman lagi." Ridwan tertawa pendek, sinis. "Konseling? Terapi? Kamu kira aku orang gila?" Aku menatapnya tanpa berkedip. "Bukan gila. Tapi orang yang bisa menampar istrinya butuh bantuan untuk berhenti jadi bahaya." Wajah Ridwan berubah gelap. "Jadi kamu nganggap aku bahaya?" desisnya. Aku mengangguk. "Iya. Karena kamu sudah membuktikan." Ridwan melangkah maju satu langkah. Matanya menyala. Aku tidak mundur. Tapi aku juga tidak bodoh. Aku menjaga jarak aman, dan tanganku dekat dengan ponsel di meja. "Jangan macam-macam, Kamel," katanya, suaranya menekan. Aku menatap pipinya, lalu menatap matanya. "Jangan ancam aku di rumah ini." Ridwan menarik napas cepat, seperti mau meledak. Tapi suara pintu depan terbuka dari luar. Langkah kaki masuk. "Kakakku." Ridwan menoleh. Wajahnya berubah seketika, antara kaget dan kesal. "Kamel." Kakakku memanggilku dulu, memastikan aku baik-baik. Lalu matanya menatap Ridwan seperti pisau. "Ridwan." Ridwan berdiri kaku. "Mas, ngapain kesini?" Kakakku tidak menjawab basa-basi. "Aku dengar kamu mukul adikku." Ridwan langsung defensif. "Itu salah paham." Kakakku mendekat, tidak teriak, tapi suaranya berat. "Salah paham apa yang bikin tangan kamu naik ke muka perempuan?" Ridwan terdiam. Ia melirikku, seolah menyalahkan aku karena aku bicara. Aku menatap balik tanpa gentar. Aku tidak akan lagi takut pada tatapan menyalahkan. Kakakku melanjutkan, "Gini, Ridwan. Aku nggak datang buat ribut. Tapi aku datang buat satu hal. Memastikan Kamelia dan Andro aman." Ridwan menghela napas keras, pura-pura tenang. "Aku nggak akan apa-apain mereka." Kakakku mengangguk pelan. "Kamu sudah apa-apain." Ridwan menelan ludah. Aku berkata, tegas, "Ridwan, mulai malam ini aku dan Andro akan tinggal sementara di rumah Mas." Ridwan membelalak. "Apa?" Kakakku memotong. "Tenang. Ini sementara. Sampai situasi jelas." Ridwan melangkah mendekat, panik. "Kamel, jangan gila. Kamu mau bawa anakku kemana?" Aku menatapnya tajam. "Anak kita. Dan aku bawa dia ke tempat aman." Ridwan mengepal tangan. Kakakku langsung berdiri di antara kami, tanpa menyentuh, tapi posisinya jelas, penghalang. "Ridwan," kata kakakku, "kalau kamu coba pegang adikku sekarang, kamu berurusan sama aku." Ridwan menahan napas, menahan marah.
Ia menatapku seperti orang kehilangan kendali. Aku ayahnya, katanya keras. Aku mengangguk. Iya. Dan ayah yang baik tidak membuat ibunya takut. Ridwan terpaku. Di saat itu, pintu kamar Andro terbuka. Anak itu muncul, mata bingung, memandang kami bertiga. Bu? Suaranya kecil. Dadaku seperti diremas. Aku segera melembut, berjalan ke Andro, berjongkok, memegang bahunya. Nak, kataku pelan, Andro ambil tas sekolah dan beberapa baju ya. Kita mau nginep sebentar di rumah Om. Andro menatapku, bibirnya gemetar. Kenapa? Aku menahan emosi dan memilih kata yang paling aman. Supaya kamu bisa belajar tenang. Ibu juga. Andro menoleh ke Ridwan, berharap ayahnya berkata sesuatu yang menenangkan. Tapi Ridwan diam. Mungkin karena dia tidak tahu bagaimana menenangkan tanpa kehilangan gengsi. Akhirnya Ridwan hanya berkata, pelan, Andro, jangan. Andro terdiam, lalu memelukku tiba-tiba, erat. Aku ikut ibu, bisiknya. Kalimat itu, seperti putusan pengadilan yang paling jujur. Ridwan menelan ludah, matanya berkaca, entah karena sedih atau karena malu. Tapi aku tidak lagi bisa menebak-nebak isi hatinya. Yang penting adalah tindakan. Aku menuntun Andro masuk kamar untuk mengemas. Kakakku menunggu di ruang tamu. Aku mendengar Ridwan berkata pelan, seperti memohon pada kakakku, Mas, jangan bawa mereka. Kakakku menjawab datar, kalau kamu benar, buktikan. Bukan dengan teriak. Malam itu aku dan Andro pindah sementara. Aku tidak kabur. Aku pergi dengan kepala tegak, dengan anak di tanganku, dan dengan satu hal yang selama ini hampir hilang dari rumah itu, rasa aman. Di rumah kakakku, Andro tidur lebih cepat. Mungkin karena lelah. Mungkin karena akhirnya ia berada di tempat yang sunyinya tidak menakutkan. Aku duduk di ruang tamu rumah kakakku, menatap lantai. Kakakku duduk di seberang, menyodorkan segelas teh hangat. Kamu mau apa, Kamel? Tanyanya pelan. Kamu mau cerai? Pertanyaan itu tidak menyakitkan seperti dulu. Karena sejak tamparan itu, kata, cerai, tidak lagi terdengar menakutkan. Yang menakutkan adalah bertahan di tempat yang bisa mengulang kekerasan. Aku menatap kakakku, lalu mengangguk perlahan. Aku nggak mau Andro tumbuh melihat ibunya dipukul. Kakakku menghela napas panjang. Kamu yakin? Aku menjawab tegas, aku lebih yakin untuk melindungi anakku daripada menjaga status. Kakakku mengangguk. Besok kita cari bantuan. Konsultasi. Biar langkah kamu rapi. Aku mengangguk. Aku nggak mau gegabah. Tapi aku juga nggak mau mundur. Malam itu aku tidur. Dan untuk pertama kalinya setelah kejadian di kafe, aku tidur tanpa terbangun berkali-kali. Beberapa hari setelahnya, kabar menyebar, bukan karena aku keliling bercerita, tapi karena Ridwan sendiri tidak bisa menahan kerusakan yang ia buat. Aku mendapat pesan dari Ridwan. Kamel, pulang. Kita bicarakan. Aku kangen Andro. Aku menatap pesan itu lama. Aku tidak membenci Ridwan sebagai ayah. Aku membenci tindakan Ridwan sebagai suami yang berani memukul. Aku balas singkat. Kita bisa bicara soal Andro, bukan soal kita. Ridwan membalas. Karina sudah aku suruh jangan ganggu. Aku tidak menjawab cepat. Aku menunggu tindakan, bukan kalimat. Lalu suatu sore, kakakku menerima telepon dari orang kantor Ridwan. Ternyata, masalah Ridwan dan Karina menjadi omongan di kantor setelah kejadian di kafe. Ada saksi. Ada yang merekam. Ada yang mengenali Ridwan. Ada yang menyebut nama kantor. Ridwan dipanggil atasannya. Kabarnya tidak indah. Dan Karina, yang selama ini merasa bisa menari di atas rumah orang, akhirnya merasakan tanah di bawah kakinya goyah. Orang kantor mulai menjauh. Beberapa yang dulu tertawa mendengar kedekatan mereka, kini menatapnya dengan jijik. Karina mencoba menghubungiku lagi. Nomor baru. Mbak, aku minta maaf. Aku nggak nyangka jadi begini. Ridwan bilang Mbak udah nggak peduli sama dia. Aku membaca pesan itu tanpa emosi. Lalu aku balas satu kali saja. Kamu salah pilih lelaki kalau kamu pikir laki-laki yang memukul istrinya bisa jadi kebanggaan. Jangan hubungi saya lagi.
Aku screenshot, lalu blokir. Aku tidak butuh menang dengan cara menjatuhkan Karina. Karina sudah jatuh oleh pilihannya sendiri. Seminggu kemudian, aku setuju bertemu Ridwan, di tempat netral, siang hari, dengan kakakku menunggu tidak jauh. Bukan untuk rujuk, untuk menutup. Ridwan datang dengan wajah yang lebih kurus. Matanya lelah. Ia duduk di depanku, menatap tanganku, tidak berani menatap mataku terlalu lama. Kamel, suaranya serak. Aku salah. Aku menatapnya diam. Ridwan melanjutkan. Aku kebablasan. Aku nggak seharusnya. Aku memotong pelan, nggak seharusnya selingkuh. Nggak seharusnya bohong. Dan paling nggak seharusnya, menampar. Ridwan menutup mata sebentar, lalu mengangguk. Iya. Aku menarik napas. Ridwan, aku mau jelas. Aku tidak akan kembali jadi istrimu. Ridwan menatapku kaget. Kamel. Aku menegakkan punggung. Aku sudah memikirkan ini matang. Aku tidak mau hidup dengan kemungkinan kamu mengulang. Ridwan suaranya bergetar. Aku bisa berubah. Aku bisa terapi. Aku bisa apapun. Aku mengangguk pelan. Bagus kalau kamu mau berubah. Tapi perubahan kamu tidak harus menjadikan aku korban percobaan kedua. Ridwan menelan ludah. Air matanya tampak mau jatuh. Andro gimana? Aku menatapnya dengan serius. Andro tetap anak kamu. Dan aku tidak akan menghalangi kamu jadi ayah. Selama kamu menghormati batas. Ridwan mengangguk. Buru-buru. Aku akan. Aku mengeluarkan satu lembar kertas yang sudah kupersiapkan. Bukan surat hukum rumit, tapi kesepakatan sederhana tentang Andro. Jadwal bertemu, biaya sekolah, dan aturan komunikasi. Kita sepakat soal ini, kataku tegas. Kalau kamu setuju, kamu jalankan. Kalau kamu melanggar, aku ambil langkah yang lebih resmi. Ridwan menatap kertas itu, lalu menatapku. Kamel, kamu serius? Aku mengangguk. Aku serius sejak tamparan itu. Ridwan mengusap wajah, seperti menahan dirinya runtuh di depan umum. Aku nggak nyangka kamu bakal sekeras ini. Aku menatapnya dengan mata yang tenang. Aku bukan keras, Ridwan. Aku sudah terlalu lama lembut. Ridwan menggigit bibir. Aku minta maaf. Aku mengangguk pelan. Aku dengar. Tapi maaf tidak otomatis mengembalikan kepercayaan. Ridwan menunduk, lalu bertanya pelan, kamu benci aku? Pertanyaan itu membuatku diam sebentar. Aku tidak benci Ridwan sebagai manusia. Aku benci pilihannya. Aku benci kekerasannya. Aku benci cara dia mencoba mengubah aku jadi tersangka. Aku tidak benci kamu, jawabku akhirnya. Tapi aku juga tidak bisa mencintai orang yang membuatku takut. Ridwan mengangguk. Itu jawaban yang tidak bisa ia lawan. Aku berdiri. Aku pulang. Ridwan berdiri juga, seperti ingin menahan. Tapi tangannya berhenti di udara. Malamnya, di rumah kakakku, aku duduk bersama Andro di ranjang. Anak itu memeluk bantal, menatapku dengan mata yang terlalu dewasa untuk usianya. Bu, katanya pelan, kita nggak balik ke rumah. Aku mengusap rambutnya. Kita akan punya rumah sendiri. Nak. Rumah yang bikin kamu tenang. Andro menatapku, bibirnya tremor. Ayah gimana? Aku menarik napas. Ini bagian tersulit, menjelaskan tanpa menanam racun. Ayah tetap ayah kamu, kataku lembut. Ayah sayang kamu. Tapi ayah dan ibu tidak bisa bersama lagi. Andro menunduk. Karena ayah jahat. Aku menggeleng pelan. Karena ayah bikin keputusan yang salah. Dan itu menyakiti ibu. Andro memelukku erat. Ibu sakit. Aku memeluk balik. Ibu sempat sakit. Tapi ibu akan sembuh. Karena ibu kuat. Dan karena Andro juga kuat. Andro diam, lalu bertanya pelan. Andro boleh ketemu ayah? Aku mengangguk. Boleh. Nanti ada waktu khusus. Tapi kalau Andro nggak nyaman, Andro bilang ke ibu. Andro mengangguk. Lalu menyandarkan kepala ke dadaku. Aku menatap langit-langit kamar, menahan air mata yang akhirnya jatuh pelan. Bukan air mata karena kalah.
Ini air mata karena aku akhirnya memilih jalan yang benar, meski sakit. 3 bulan kemudian, aku dan Andro tinggal di rumah kecil yang tidak besar, tapi cukup untuk kami berdua bernapas lega. Aku mulai membuka usaha kecil-kecilan dari rumah, tidak langsung sukses besar, tapi cukup membuat hari-hari kami berjalan tanpa rasa panik. Andro kembali ceria. Ia masih kadang diam saat melihat anak lain dijemput ayahnya, tapi ia sudah tidak lagi menunggu pintu sampai larut. Ia mulai percaya bahwa malam tetap bisa tenang tanpa suara langkah Ridwan. Ridwan masih bertemu Andro sesuai jadwal. Aku tidak menghalangi, tapi aku juga tidak menyerahkan Andro tanpa batas. Semua jelas, semua tertulis, semua rapi. Ridwan terlihat berubah. Setidaknya ia belajar menahan nada, belajar datang tepat waktu, belajar memeluk Andro tanpa membuatku merasa terancam. Aku tidak tahu apakah itu penyesalan atau ketakutan kehilangan. Tapi aku tidak lagi hidup dari tebakan. Aku hidup dari kenyataan yang kulihat. Suatu sore, setelah Ridwan mengantar Andro pulang, ia berdiri di teras rumahku, menatapku lama. "Kamel," katanya pelan, "aku nyesel." Aku mengangguk. Aku tahu. Ridwan menelan ludah. Kalau aku bisa ulang, aku memotong lembut, tanpa marah. Hidup nggak bisa diulang, Ridwan. Yang bisa kamu lakukan sekarang cuma satu. Jadi ayah yang baik, dan jadi lelaki yang tidak mengulang kesalahan. Ridwan mengangguk, matanya berkaca. "Kamu bahagia?" Aku menatapnya tenang. Bahagia itu kata yang besar. Tapi tenang adalah hal yang dulu tidak kumiliki, dan sekarang aku punya. Aku tenang, jawabku. Dan itu cukup. Ridwan menunduk, lalu pergi. Aku menutup pintu, menghela napas, dan berbalik. Andro sedang duduk di ruang tamu, menggambar rumah dengan krayon. Ia menoleh dan tersenyum. "Bu, ini rumah kita," katanya. Aku mendekat, duduk di sampingnya. Di gambar itu, ada rumah kecil, ada matahari di pojok kanan, ada 2 orang berdiri di depan pintu, aku dan Andro. Tidak ada sosok Ridwan di situ, tapi ada satu pohon besar di samping rumah, seolah melindungi. Aku mengusap kepala Andro. "Bagus." Andro menatapku. "Bu, di rumah ini ibu nggak sedih lagi kan?" Aku menelan sesak, lalu tersenyum. "Ibu kadang capek, kadang ingat hal yang bikin sakit, tapi ibu nggak takut lagi." Andro tersenyum lebar, lalu memelukku. Dan di pelukan itu, aku tahu. Akhir yang memuaskan bukan selalu tentang balas dendam yang ramai. Bukan tentang Karina jatuh sejatuh-jatuhnya. Bukan tentang Ridwan hancur sehancur-hancurnya. Akhir yang memuaskan adalah ketika seorang perempuan akhirnya berdiri pada harga dirinya, tanpa kehilangan kelembutannya sebagai ibu. Aku menatap wajah anakku yang damai, lalu menutup mata sebentar. Tamparan itu dulu memecahkan batas. Tapi dari batas yang pecah itu, aku membangun sesuatu yang baru. Hidup yang tidak lagi murahan, tidak lagi meminta-minta, dan tidak lagi membiarkan cinta berubah jadi alasan untuk disakiti. Aku bangkit, aku hidup, dan aku menang. Dengan cara yang paling sunyi, tapi paling kuat. Selesai.